tidak punya pasangan itu jomblo atau tidak punya istri, atau jomblo atau tidak? Rekam kawan-kawan, rekam. Aku nangkap dia gampang kau mengancam. Aku udah pernah menangkap dia sekali. Itu kau sudah mengancam. Ini aja, kau pakai apa aja lah. Kalau kau mengancam-ngancam, kau jangan kau gitu, berubah-ubah kita. Pakai rok aja kau besok. Kalau silakan Paru. Kau bertanya dulu atau aku bertanya dulu? Halo Paru. Oh enggak, kita debat hati lekehat. Serius, ya, halo, silakan. Halo, nggak dengar suaraku ya? Masa gini sih? Ya. Jadi gini lah ya. Ya, kita jangan keluarkan statement tanpa data, itu merupakan fitnah. Kan gitu? Ya. Oke. Ya. Tadi aku sempat menyimak ini omongan lain tentang manusia yang menyembah iblis. Kan gitu. Kita lanjutkan tentang itu. Bang Fa, apa diskusi itu begini. Jika tanpa konspirasi yang disiasati oleh iblis dengan menunggangi Yudas Iskariot dan pemerintahan Romawi pada masa itu, dengan konspirasi pembunuhan dan penyaliban Yesus pada masa itu, apakah Yesus bisa kalian tuhankan? Jika tanpa itu, gitu loh. Jika memang harus dengan penyaliban Yesus itu dituhankan, maka sejatinya umat Kristen itu menyembah iblis. Ya. Karena proses penyaliban itu adalah karya iblis. Berarti lain menyembah iblis melalui silakan ya, tanpa konspirasi penyaliban yang disiasati oleh iblis, menunggangi Yudas Iskariot pada masa itu dan memanfaatkan pasukan pemerintahan Romawi pada masa itu. Silakan Leku. Ingat ya, tanpa konspirasi penyaliban, apakah Yesus bisa dituhankan? Silakan. Oke. Apakah iblis yang menyebabkan? Coba matikan dulu mic-mu, agak markoro-koro, bro. Agak markoro-koro. Coba matikan dulu mic-mu supaya jangan markoro-koro. Apakah iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalibkan? Kan tidak. Iblis merasuki Yudas supaya Yudas langsung memberitahukan kepada tentara Romawi supaya Yesus ditangkap tanpa mengajarkan perjamuan kudus. Nah, di situ kau yang gagal paham. Kau pikir Yudas dirasuki iblis supaya Yesus itu disalibkan? Bukan. Supaya Yesus jangan mengajarkan perjamuan kudus. Itu tujuan iblis. Makanya Yesus merahasiakan nama pemilik rumah yang akan dilakukan perjamuan kudus itu. Apa kata Yesus? Sorry. Dengar dulu bro. Laiku, dengarkan dulu. Tunggu Laiku. Sekarang begini, kau enggak, bisa aku jawab. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu Faruk, aku menjawab dulu. Nah, jadi kau jangan berpikir iblis mau Yesus itu disalib. Iblis tidak pernah mau Yesus itu disalib. Nah, kenapa iblis merasuki Yudas? Karena iblis tahu Yesus akan mengajarkan perjamuan kudus. Maka Yesus berkata, pergilah kepada si Anu. Yesus merahasiakan nama pemilik rumah itu untuk melakukan perjamuan kudus itu. Kenapa? Karena Yesus tahu iblis sudah merasuki Yudas supaya perjamuan kudus ini gagal. Bukan untuk supaya Yesus disalib. Iblis sendiri tidak senang kalau Yesus itu disalib. Karena ketika Yesus mati, iblis akan kalah. Tujuan Yesus mati kan supaya dia masuk ke alam kubur itu. Itu Paru, silakan. Silakan Paru. Silakan Paru. Mic-nya Bang, mic-nya. Udah nih, udah. Simak pertanyaan Leku. Pertanyaanku gini Leku. Jika tanpa konspirasi penyaliban pada masa itu, apakah Yesus bisa kalian tuhankan? Itu pertanyaanku. Janganlah membahas tentang histori itu tadi. Kalau tentang histori itu pun Bang Faru punya data juga loh untuk membantahmu. Tapi aku gak mau membantah itu supaya kita fokus kepada bahan diskusi kita. Yang gitu. Kau tanyakan sekarang apanya? Kau kan menanyakan tentang iblis yang merasuki Yudas kan? Atau ganti pertanyaannya? Aku hanya menceritakan, kan gitu. Coba ulang dulu pertanyaan. Berdasarkan Yohanes 13.
Gini Leku, udah kita singkat aja ya. Berdasarkan Yohanes 13 ayat 2, di situ kan dinyatakan bahwasanya iblis itu menggoda Yudas supaya menjual Yesus pada masa itu. Hingga ditangkaplah Yesus. Apa tujuan iblis? Tujuan iblis itu apa? Kalau oleh bertanya begitu, dengar dulu. Di sini belum disampaikan tujuannya iblis, tapi hasil dari perbuatan iblis itu tadi terjadilah penyaliban Yesus. Tidak, tanpa iblis pun Yesus itu harus disalib. Kan sudah tertulis di dalam kitab para nabi bahwa itu akan melakukan hukuman itu yang jadi poinnya, mantap. Itu yang jadi poinnya. Itu poin pertanyaanku. Apakah jika tanpa konspirasi penyaliban Yesus masih bisakah Yesus kalian Tuhankan? Maka harusnya lain memberikan data nubuat para nabi dan ayat-ayat di dalam Bible yang menceritakan tentang penyaliban Yesus terkhusus di Perjanjian Baru harus kita tinggalkan. Benar. Ya, berarti kita berpegang kepada Perjanjian Lama. Benar. Ya, Perjanjian Lama. Ya, beberapa surat di dalam Perjanjian Lama, beberapa surat dalam Perjanjian Lama yang bahagian dari Torah itu sendiri. Ayo silakan kasih ayatnya. Di mana di dalam Perjanjian Lama yang bahagian dari kitab terdahulu? Karena nubuat itu kan perkataan Nabi sebelum dari Nabi sebelum sesudahnya yang menyatakan suatu kejadian atau keadaan yang akan terjadi di masa akan depan. Oke, sekarang aku kasih jawab. Ayatnya. Di mana? Ya, di mana? Yesaya 53. Itu kitab para nabi. Yesaya ini hidup pada tahun 560 sebelum Masehi sampai 480 sebelum Masehi. Itulah umur dari Yesaya. Dan Yesaya seorang nabi yang memang diakui di Israel. Sudah? Yesaya 53. Sekarang aku bacakan Yesaya 53. Ini dia. Siapakah percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dihukum dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu Yesaya 53. Sekarang Yesaya 9. Nabi terdahulu yang menulis. Tunggu Leku dulu. Satu-satu surat dulu lah kita bahas. Oke. Tunggu dulu lah, itu dulu kita bahas. Tunggu dulu surat Yesaya itu tadi. Yesaya 53. Di mana dikatakan di surat Yesaya itu berbicara tentang Yesus? Kenapa dia katakan Yesaya 53 itu berbicara tentang Yesus? Kenapa dia katakan Yesaya 53 itu berbicara tentang Mesias yang akan datang? Jangan gitu, nggak ada kata Mesias di situ Leku. Jangan dipaksakan kali datanya. Dalilnya jangan dipaksakan kali. Sebentar. Jangan ini dikonfirmasi. Sebentar. Ya. Sebentar. Dengarkan. Tunggu sebentar, sikit aja Bang Faruk ini. Bang Faruk sikit aja Bang. Sikit aja Bang Faruk Leku ya, sedikit aja. Yesus kan dikenal dengan anak domba. Ya. Iya kan? Ya. Yesus kan dikenal dengan anak Allah. Iya kan? Ya. Ya kan? Berarti ciri-ciri yang boleh dinubuatkan, berarti nubuat dari nabi terdahulu jika mengarah kepada Yesus, ya, jika mengarah kepada Yesus itu menyatakan tentang anak domba dan juga anak Allah itu sendiri. Ya. Bukan seperti itu Leku, itu umum, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nubuat Nabi Muhammad SAW. Nanti dulu Islam kita bahas. Ya, oke. Maka harusnya nubuat tersebut itu menceritakan tentang ciri-ciri dari Yesus itu sendiri Leku. Ya. Jangan seperti itu umum Leku. Tidak ada di situ menyampaikan tentang Al-Masih. Tidak ada Yesaya 53 itu menceritakan tentang anak domba. Tidak ada di dalam Yesaya 53 itu tentang menyatakan anak Allah. Silakan. Boleh aku jawab? Ya, silakan. Oke, baik. Sekarang kita lihat konfirmasi dari Yesus. Kita lihat konfirmasi dari Yesus ya. Bahwa Yesaya menulis tentang Yesus. Itu kita lihat satu-satu dulu. Kitab para nabi itu Yesaya 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku.
Ini konfirmasi dari Yesus. Itu yang pertama dulu, bro. Supaya kau paham dulu yang pertama. Sudah? Ini konfirmasi dari Yesus, Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Itu Yesus sendiri yang bilang. Nah, sekarang ini berikutnya. Dengar dulu Paru, dengar dulu. Ya, aku sudah menjawabmu dan jawabannya sebenarnya sudah kau dapatkan. Karena konfirmasi dari Yesus. Sekarang, kubuka yang lain, konfirmasi dari Yesus. Tunggu, Yohanes tadi, satu-satu leku. Ya, Yohanes 5 ayat 46 tadi kan disampaikan kan? Ya. Kita kan tadi udah sepakat aturan dari atas tadi leku. Ya. Jika tanpa proses, tanpa konspirasi penyaliban, ya pada masa itu, apakah Yesus bisa dituhankan? Lai kan tahu surat Yohanes ini kapan dituliskan, leku. Benar. Sekarang kan begini, kita Yesus kan udah nggak ada lagi. Yesus kan udah nggak ada lagi di atas bumi ini. Kesaksian itu dibukukan, Itu, Yesus tidak ada lagi. Jangan gitu. Tapi kita udah sepakat kesaksian itu tadi. ketika Yesus hidup, Paru. Kita kan udah sepakat Jadi tadi. mengatakan Yesus, kenapa kau meragukan kitab Yohanes? Bukan meragukan. Kita udah sepakat tadi. Berarti PB kita tinggalkan. Iya, Lai bilang, kenapa Lai bawa PB lagi? Iya. Makanya aku buka perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, dengar dulu Paru. Dengarkan dulu Paru. Aku tadi membuka perjanjian lama. Contoh, Yesaya 9 ayat 5 bahwa Allah itu akan menjadi manusia dan bahwa Mesias itu akan datang. Dengar dulu Paru. Nih, aku bacakan nih sama kau ya. Udah dapat jawabannya, Paru. Percayalah kau, Paru. Nah, ini dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, sekarang kan kau sudah menemukan di dalam kitab para nabi bahwa seorang anak. Apakah di situ? Tunggu Laiku, apakah di situ ada penyaliban? Kita fokus kepada penyaliban, Laiku. Kita fokus pada penyaliban, jangan lari kemana-mana. Kita fokus kepada penyaliban. Kita tidak bercerita tentang awal kelahiran Yesus. Sebentar dulu, Paru. Kau apa kali? Paru berdiskusi nggak boleh seperti itu, Paru. Dengarkan dulu, Paru. Nggak boleh memotong pembicaraan orang berdiskusi. Iya, tapi jangan framing saya lah. Jangan digini, jangan lari kemana-mana. Kau yang memotong aku berbicara, Paru. Gini loh, Paru. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu tertulis dalam kitab para nabi kan? Nah, sekarang kan pertanyaanmu begini. Tidak ada dari mana ya? Dengar dulu Bang Paru, biar terang benderang. Biar terang benderang, Paru. Sekarang kau kan menanyakan, mana hubungannya ini untuk Yesus? Kan kayak gitu kau bilang kan? Mana hubungannya? Hubungannya dengan penyaliban Yesus, Bang. Laiku, hubungannya dengan penyaliban Yesus. Saya 53. Di situ tidak ada menceritakan tentang penyaliban Yesus. Oke, Yesaya itu tidak ada menceritakan bahwasanya Yesus akan mati di kayu salib selama 3 hari menebus dosa manusia. Kembali ke penyaliban. Ya, kita kembali ke penyaliban. Sekarang saya bukakan ayatnya tentang penyaliban itu di dalam perjanjian lama ya. Paham ya? Boleh? Iya, silakan. Udah bacakan tadi hukuman tertinggi. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan dirinya dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Itu bang, tentang penyaliban itu, hukuman tertinggi. Nah sekarang, kau menanyakan apa hubungannya itu dengan Yesus, benar kan? Tunggu, aku jelaskan Ya, kan? boleh? Boleh aku menyimak, boleh aku menyimak dulu, menyampaikan dulu, boleh aku ngomong? Silakan. Oke, Lai, jika berdasarkan ayat itu kau katakan, sesungguhnya nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam pun merasakan penderitaan. Tapi tidak spesifik penderitaan itu ke dalam penyaliban. Nabi Zakaria juga merasakan penderitaan. Di dalam agama kami juga Nabi Yahya alaihissalam juga merasakan penderitaan. Bahkan Nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam semua merasakan penderitaan. Cuman spesifiknya penderitaan ini kan kita membahas tentang penyaliban. Kan kita tadi sudah sepakat ya, di mana di kitab nabi-nabi terdahulu menceritakan tentang penyaliban Yesus, bahwasanya Yesus terang benerang ini lekku ya, bahwasanya Yesus akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Oke, mungkin dalam nubuat itu tidak disebut nama Yesus. Yesus memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama, tiga ciri-ciri. Yang pertama Al-Masih. Yang kedua dia dikatakan anak domba, yang ketiga dia dikatakan anak Allah. Maka sejatinya Lai cari data di dalam PL yang bahagian dari Torah, kitab Torah itu sendiri yang menyebut salah satu dari ketiga sifat ini tadi. Ya sudah, Yesaya 9 ayat 5 bro. Kan udah seorang tidak ada di situ, di mana di situ menyebutkan ciri-ciri Yesus leku. Bisa saja ayat itu menceritakan tentang Nabi Zakaria. Kembali sebentar. Dengarkan. Yesaya 9 ayat 5. Sudah, sebentar ya. Balik kita baca itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu konsep anak Allah. Sudah? Oke, bisa kutanggapi? Bisa silakan. Lai, kalau Yesaya 9 ayat 5 itu kutanggapi leku. Tinggal ini materi kita leku. Itu pun bisa kutanggapin itu Yesaya 9. Silakan. Nggak mau aku nanggapin itu. Kita fokus dulu tentang penyaliban. Bagaimana kau katakan bahwasanya Yesus ciri-ciri anak Allah? Penyaliban itu jelaskan tadi, ini penyaliban. Kita penyaliban dulu sebentar. Ciri-ciri dari Yesus itu tiga. Tadi kau ciri-ciri tentang anak Allah, benar kan? Kau tadi menanyakan tentang anak Allah. Sekarang kau ke penyaliban lagi. Sekarang aku menjawab penyaliban. Jangan kau lari nanti kayak anak Allah lagi ya. Yesaya 53. Dengar dulu, bentar aja. Sedikit aja. Bang Faruk, sebentar. Sedikit aja aku ngomong. Ini penyaliban bro. Yesaya 53 ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Penahanan itu ketika dia ditangkap. Penghukuman itu ketika dia disalibkan. Itulah penyaliban di dalam perjanjian lama. Yesaya ada di situ kata salib lah. Lai, jangan framing lah. Lai, nggak ada kata salib di surat Yesaya itu. Penghukuman, memang penghukuman itu tidak dituliskan salib, tetapi penghukuman yang ada di masa itu, hukuman tertinggi itu disalib. Zakaria dan Yahya tidak Zakaria. Yesaya 53 Bang Faruk. Jangan begitu. Zakaria, Yahya juga menghadapi penghukuman, menerima penghukuman dari pemerintahan pada masa itu. Tidak ada Zakaria menghadapi penghukuman, bro. Tidak ada. Zakaria matinya kenapa? Tidak ada Zakaria menghadapi penghukuman. Zakaria matinya kenapa? Apakah Zakaria mati sakit atau dibunuh? Dengarkan Faruk. Kau baca mulai, dengarkan dulu, kau sudah berdusta. Kau baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, di mana kau temukan Zakaria menghadapi penghukuman? Silakan. Gini Leku. Aku tanya dulu sama Lai. Zakaria matinya kenapa? Sakit atau karena dibunuh? Kau mengatakan Zakaria menghadapi penghukuman. Sekarang kau buktikan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Zakaria menghadapi penghukuman, di mana tertulis? Silakan. Oke, aku tanya dulu gini sama Lai. Menurut Lai yang tertulis dalam kitab kalian, Zakaria itu meninggalnya itu sakit atau dibunuh? Kematian Zakaria itu tidak ditulis di dalam kitab suci.
kematian Zakaria tidak ditulis dalam kitab suci. Kau tadi mengatakan Zakaria menghadapi penghukuman. Coba kau tunjukkan dalilnya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, silakan. Jadi gini ya, makna penghukuman yang Bang Farouk sampaikan bahwasanya sekarang Zakaria kau tanggung jawabkan tuduhanmu, bro. Kemana kau berdiskusi seperti ini? Kau menuduh. Nanti aku sampaikan datanya. Jangan larikan ke situ lah, Leku. Kalau kau mau bertanya sama aku, menyatakan Zakaria menghadapi penghukuman. Kita tinggalkan. Berarti kita tinggalkan topik penyaliban ini. Begini, Farouk. Di sini harus topik penyaliban ini. Farouk, dengarkan dulu Farouk. Enggak, sekarang giliran lah tanya aku kan. Dia menghadapi penghukuman. Iya, sekarang lah tanya aku kan. Berarti topik penyaliban tadi kita tinggalkan. Udah selesai gitu. Karena sudah aku jawab dong. Penghukuman itu. Yesaya 53 ada di situ. Gini Leku. Jangan pertanyaan kau limpahkan dengan pertanyaan. Aku menjawab. Sekarang kan pertanyaanmu begini. Di mana di perjanjian lama? Nanti abangku gini Leku. Nanti ada saatnya. Di saat kau nanti bertanya sama aku, minta data ini, minta data itu sekalian semua. Semua nanti sekalian. Sekarang apa yang mau kau tanyakan? Kita fokus dulu kepada penyaliban itu tadi. Kita fokus kepada penyaliban itu, bisa nggak Yesus dituhankan? Jika nubuat dari nabi-nabi terdahulu tidak ada menyatakan tentang ciri-ciri Yesus, 3 hal tadi, Al-Masih, anak domba, anak Allah, akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka sejatinya kalian umat Kristen menyembah iblis. Karena konspirasi penyaliban itu disiasati oleh iblis. Boleh aku jawab? Dan kalian menyembah iblis melalui karya iblis. Ya apa-apa, silakan kau tuduh aja lah sepuasmu sampai puas hatimu. Udah selesai. Aku tuduh Leku, kayak gitu, framing. Udah boleh aku jawab? Udah boleh aku jawab? Makanya kasih ayatnya dalam PL yang bagian dari Torah. Kitab sebelum dari Injil ya atau kitab sebelum dari Injil itu adalah Torah. Atau jika lain memiliki kitab lain yang bagian dari nubuat nabi-nabi terdahulu, silahkan, nggak harus kepada PL. Oke, udah boleh ku jawab? Ya, udah boleh jawab. Oke, kau menanyakan di mana di dalam perjanjian lama dikatakan Yesus itu harus disalib, aku jawab. Yesaya 53 ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Jadi penahanan ini maksudnya ketika dia ditangkap dan diadili, penghukuman itu adalah salib. Nah, lalu kau tidak terima bahwa penghukuman di situ adalah salib dengan dalil kalau Zakaria juga menghadapi penghukuman. Tetapi di dalam Alkitab, aku tidak menemukan Zakaria itu menghadapi penghukuman. Artinya kau berdusta. Udah aku jawab ya. Lalu, di mana dalilnya di dalam perjanjian lama bahwa Yesus itu disebut anak Allah? Ya, Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah diberikan untuk kita dan namanya disebut orang Allah yang perkasa. Dan masih banyak lagi konsep anak Allah di dalam Alkitab. Sudah? 2 pertanyaanmu sudah kujawab. Nah, pertanyaan yang ketiga darimu. Tanpa konspirasi iblis, apakah Yesus itu tetap Tuhan? Ya, karena iblis merasuki Yudas untuk menggagalkan perjamuan kudus. Supaya Yesus tidak disalib. Itu di dalam hatimu. Tetapi itu salah. Yudas itu dirasuki iblis untuk menggagalkan perjamuan kudus. Atau sebelum ada Yudas, Yesus sudah disembah. Ketika Yesus baru lahir, orang-orang Majusi pun menyembahnya di dalam Matius 2. Itu yang ditulis dalam kitab suci. Jadi aku sudah menjawab pertanyaanmu. Tanpa konspirasi iblis, apakah Yesus disembah sebagai Tuhan? Benar. Ketika Yesus masih bayi pun dia disembah oleh orang-orang Majusi. Itu, silakan. Silakan bro, silakan. Giliranmu. Apalagi yang mau kau tanyakan, silakan. Dan data lain dari PB. Perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama, bro. Makanya Leku, simak pertanyaanku. Aku tanyanya kemana, kok jawabnya kemana? Berarti kau mau mengalihkan sesuatu. Sekarang boleh giliranku menanyakan Islam kepadamu? Enggak, jawab dulu. Ini belum diselesaikan. Aku sudah menjawab dari tadi. Aku sudah menjawab dari gantian dong tanya dulu Muhammad. Gantian dong tanya dulu Muhammad. Nanti silakan kau menjawab. Silakan lagi menjawab. Bertanya kepada aku sudah menjawab bro dari tadi. Boleh dong gantian. Enggak. Sekarang gini, ada 1,5 aku sudah menjawab dari tadi. Aku menjawab. Mau jawabanku. Dengarkan Farouk. Dengarkan dulu. Aku sudah menjawab dari tadi. Mau jawabanku kau terima, itu urusanmu. Mau jawabanku enggak kau terima, itu urusanmu. Sekarang gantian dong aku yang bertanya. Jadi jangan kau bertanya jawabanku itu harus sesuai hatimu. Kalaupun jawabanku enggak kau terima, ya silakan. Aku sudah menjawab dari tadi. Boleh aku bertanya tentang Muhammad?
Gini Leku, oke, kau puas nanti bertanya. Bahkan kau kasih Jawab ketiga dulu, boleh bertanya. aku bertanya tentang Muhammad? Boleh. Oke, Tapi topik sekarang kita dengarkan belum pertanyaanku. terjawabkan Leku. Sekarang dengarkan Gak ada penyelesaian loh, diskusi kita gak ada penyelesaiannya loh. Kau Pertanyaan itu gak ada bertanya udah penyelesaian. aku jawab. Kau bertanya udah aku jawab. Jawabannya apa? Jawabannya Ya, apa? kalau jawabanku tidak sesuai dengan hatimu, ya itu nggak bisa kau paksa. Bukan masalah, Leku, bukan masalah nggak sesuai dengan hatiku, nggak nyambung. Apa yang kau tanya silakan. Oke, kurendahkan hatiku. Apa yang kau tanya? Kau tanya. Nyambung. Aku masih bertanya tentang itu tadi. Jika tanpa konspirasi penyelidikan, boleh nggak Yesus itu kalian Tuhankan? Apakah kalian punya Tuhan? Oke, baik. Sekarang aku jawab. Boleh aku jawab? Dengar dulu, belum selesai berjelas pertanyaanku. Iya. Nah, jika kau nyatakan bahwasanya penyaliban Yesus itu sudah dituliskan atau disampaikan atau dibuatkan oleh nabi-nabi terdahulu, maka sampaikan Leku. Di mana itu tertulis? Maka seharusnya yang ayat itu tertulis di luar dari PB, jangan bawa PB. Baik, sekarang aku jawab ya. Yesus itu memiliki, tunggu dulu, Yesus itu memiliki tiga ciri-ciri yang jika ingin sampaikan dalam bentuk nubuah. Yang pertama, dia adalah anak Allah, dikatakan dia adalah anak domba, dan dia adalah Masih. Jika memang tidak menyebut nama Yesus langsung, maka ketiga nama ini, ya, maka jika disebut salah satu dari ketiga sifat ini tadi, itu mengarah kepada Yesus. Saya sepakat itu mengarah kepada Yesus. Dan hal yang disampaikan itu harus tentang penyaliban dan tentang penebusan dosa. Di mana itu? Silakan. Oke, boleh aku jawab ya? Sekarang aku konfirmasi pertanyaanmu. Tentang Zakaria tadi. Lain katakan Bang Faruk berdusta tentang kematian dari Zakaria. Sementara di dalam Matius 23:35 diceritakan tentang kematian Zakaria. Kenapa lain katakan tadi di dalam kitab tidak ada kematian tentang Zakaria? Di mana, Bro? Matius 23:35. Matius berapa, Bang? Matius 23:35. Matius 23 ayat 35. Nih, aku bacakan sama kau ya, Bro. Buka wajahmu. Udah nampak kau pendusta, buka wajahmu. Buka wajahmu. Buka wajahmu. Aku kasih dataku samamu. Ini baca. Supaya semua darah orang-orang benar yang ditumpahkan di bumi dan akan datang kepadamu. Ya. Buka wajahmu, jangan kau tutupi wajahmu. Buka wajahmu, jangan kau berdusta. Nih, atau aku bacakan sama kau. Loh, cemana buka wajahmu? Sebentar ya. Ini aku buka data ini Matius 2. Oke, sudah? Boleh aku bacakan? Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Zakaria itu dibunuh, bukan mengalami penghukuman. Zakaria itu dibunuh seperti Habel, bukan mengalami penghukuman. Tadi aku bilang Zakaria dibunuh. Sudah, Zakaria itu dibunuh, bukan mengalami penghukuman. Tidak ada penghukuman yang dengarkan. Faruk, dengarkan. Tidak ada penghukuman yang dialami Zakaria. Beda di tapi lain tadi menyatakan, aduh curang kali lah ini diskusinya. Kok curang dari mana? Kau bilang tadi Zakaria mengalami penghukuman. Zakaria tidak mengalami penghukuman, tapi Zakaria bin Bereknya itu dibunuh. Beda dibunuh dengan curang. Yang mengalami penghukuman itu Yesus. Curang. Bersilat lidah, itu yang tertulis, Faruk. Itu aja kok udah bersilat lidah. Tadi jelas. Sekarang begini, Faruk. Kau jangan lari kalau aku mau menanyakan tentang Muhammad. Gantian dong. Iya, aku gantian dong. Aku menanyakan tentang Muhammad. Dengar dulu. Tadi jelas kau katakan bahwasanya kita tidak ada menceritakan tentang kematian dari Zakaria. Bisa ditanya. Iya, masa Muhammad diam dulu. Gantian lah, Faruk. Gantian dulu, Faruk. Masa Muhammad tidak bisa ditanya. Iya, gini loh. Faruk. Nanti kau bertanya. Gini aja. Lebih bagus kau berhenti bersosial media kalau nggak tanggung jawab. Gitu loh.
Dari tadi kau sudah menanyakan tentang Kristen. Udah ku jawab, sekalipun jawabanku itu tidak cocok ke hatimu, itu urusanmu. Yang penting aku sudah menjawab. Gantian dong, ku tanya dulu dong Muhammad. Boleh dong? Gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Gini lah. Nanti kau berani nggak kau menjawab? Tanya dulu tentang Muhammad. Dengar dulu, nanti kau bertanya sampai puas kau bertanya sama aku. Ya sudah, mau kapan lagi Faruk? Mau kapan lagi? Sekarang coba kamu tanya dulu tentang Muhammad. Kau mau enggak? Ini Faruk. Tadi lah kata Faruk, kau berhenti aja jadi bersosial media. Pakai rok aja, kau pakai rok. Masa kau pakai rok aja, pakai rok. Pakai aja rokmu besok. Pakai rokmu besok. Yesus kau tanyakan sampai 47 menit. Pakai aja rokmu besok. Jangan bertiktok lagi kau, malu. Malu. Jangan bertiktok lagi kau. Kau bertanya tentang Kristen hampir 1 jam. Soal jawabanku tidak cocok ke hatimu, ya itu urusanmu. Masa nggak bisa ditanya Muhammadmu? Jangan bertiktok lagi kau. Pakai rok kau besok, pakai rok. Pakai rok aja kau besok, pakai rokmu besok. Pakai rok aja kau besok, Paru. Bisa nggak ku tanya Muhammadmu? Rok aja kau besok, Paru. Bisa nggak ku tanya Muhammadmu? Kau katakan tidak ada di dalam kitab menceritakan tentang kematian dari Zakaria. Karena kau bilang penghukuman kematian. Tidak ada. Kau katakan tadi kematian tentang Zakaria. Kau berbohong. Oke, sekarang boleh kau tanyakan kau berbohong. Boleh kau tanyakan tentang Islam? Iya, nanti kau kasih kau bertanya. Tapi akui dulu kau berbohong. Aku tidak berbohong. Jelas kau katakan tadi bahwasanya kitabmu tidak menceritakan tentang kematian Zakaria. Bukan penghukuman. Zakaria itu dibunuh, bukan penghukuman. Saya tadi tanya Leku, aku tadi jelaskan samamu, bukankah Zakaria mati dibunuh? Buka wajahmu, biar jangan bisa lapor polisi orang kadrun. Buka wajahmu, buka wajahmu. Buka wajahmu. Buka wajahmu. Biar jangan kadrun, biar jangan lapor polisi, cuma aku yang ditangkap. Ayo. Buka wajahmu. Boleh aku menanyakan tentang Muhammad? Dengar ya. Boleh ku tanyakan tentang Muhammad? Iya, oke, sekarang gini, kau dengarkan aku. Sekarang kau dengarkan aku, dengarkan. Iya, boleh. Aku tidak bisa, dengarkan dulu. Kurendahkan hatiku. Dengarkan aku. Aku tidak, kawan-kawan semua yang menonton ini 1.300 orang. Di YouTube 293 orang. Semua pertanyaan si Paru tidak bisa kujawab. Udah, boleh aku bertanya tentang Muhammad? Boleh aku bertanya tentang Muhammad? Satu lagi aku boleh bohong aku bertanya tentang Muhammad? Iya boleh. Aku bohong bilang. Aku tadi bohong tentang Zakaria. Tentang Zakaria aku bohong bilang. Ya. Sekarang aku bertanya tentang Islam. Sorry Pak Polisi. Sudah. Ya. Sekarang kulangi sekali lagi. Semua yang ditanyakan si Faruk, aku berbohong menjawabnya. Udah jelas ya? Udah ya? Udah dong. Udah semua dong. Nah, boleh aku bertanya tentang Islam? Berarti fix ya? Ya silahkan. Oke. Baik. Sebelumnya kawan-kawan, izin ya Pak Polisi ya. Kemarin Pak Polisi menangkap aku karena berdebat masalah agama. Kalau Pak Polisi mau menangkap aku, tangkap juga si Faruk ini dong. Karena kami sekarang berdebat. Baik. Aku yang sekarang pernah tahu ya. Aku yang pernah nyari tahu. Sebentar. Sekarang pertanyaanku. Jantungan memang aku ya kawan-kawannya. Coba kau baca di dalam Al-Hijr ayat 6. Oke, mantap.
Yang pertama. Ya, jangan kau ketawa-ketawa, bro. Coba kau baca di dalam Al-Hijr ayat 6. Enggak, tunggu, Leku, tunggu dulu, Leku. Yang lebih keras lagi pertanyaannya ada, Leku. Ya, yang coba kau jawab dulu. Itu dulu pertanyaan pertama. Itu dulu pertanyaan. Yang keras sedikit. Ada yang lebih keras lagi ada. Pertanyaan pertama, silakan. Okay. Itu dulu pertanyaan pertama. Silakan. Silakan kau jawab. Ya, tunggu. Ayat 6 ya. Ya. Yang gila-gila itu ya. Ya, coba. Lai bisa baca original teksnya atau kita bahas terjemahannya saja? Kamu menjawab terjemahan juga, silakan. Oke, berarti kita bahas terjemahannya. Ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad SAW, benar-benar orang gila. Silakan. Yang mengatakan Muhammad orang gila siapa? Orang kafir pada masa itu. Dan mereka berkata, Al-Quran itu perkataan orang kafir atau perkataan Allah? Allah menyampaikan bahwasanya umat setelah itu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun pernah tak lepas dari fitnah dikatakan gila. Yesus pun dikatakan gila. Ya, jangan ke Kristen, jangan cari remis. Jangan cari remis. Yang dikatakan benar-benar orang gila itu Muhammad. Jangan ke Alkitab. Kita sekarang membahas Al-Quran. Gini Paru, kau dengarkan aku. Sekarang kita membahas Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Kalau menurutku, karena kita lihat ajarannya. Apa ajaran Muhammad sehingga dia dikatakan orang gila? Karena dia menyuruh meminum kencing onta. Wajarlah dikatakan orang gila menyuruh meminum kencing onta. Nah sekarang kau jawab. Tunggu, jangan kayak gitu. Kau diskusi jangan kayak gitu. Inilah aku bilang fitnah itu tadi. Tanya kau jawab. Ini kau fitnah. Kenapa dia dikatakan orang gila? Kita harus berpegang kepada original, pada Al-Hijr ayat 6. Jangan lari kemana-mana. Ya sudah, di dalam Al-Hijr menuding orang gila. Sekarang pertanyaanku, kenapa Muhammad dituduh orang gila? Silakan. Orang-orang pada masa itu jelas ayatnya dikatakan ya dalam surat 6 ya, ayat 6 ya dikatakan, ya dalam ayat 6 dikatakan. Dan mereka berkata. Mereka berkata. Jelas? Ya. Original teksnya. Ya. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi. Mereka berkata, orang-orang kafir pada masa itu menghina Nabi Muhammad SAW, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan perkataan gila. Seharusnya lain meminta di mana ayat Tuhanmu itu membela Nabi Muhammad SAW, dia tidak gila. Bukan itu yang kutanyakan. Kenapa Muhammad dituduh? Loh, kok kau yang memaksa aku bertanya? Kok kau yang menginginkan pertanyaanku? Kau tidak boleh menganjurkan aku bertanya. Pertanyaanku adalah, kenapa Muhammad dituduh orang gila? Jawab. Oke, karena orang-orang pada masa itu ya tidak menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dan memang nabi-nabi sebelum itu pun dikatakan gila. Ya. Jangankan nabi-nabi terdahulu, saya mu'alaf, keluarga saya pun mengatakan saya gila. Ya. Tapi itu kan bukan Allah yang menyatakan dia gila, orang-orang pada masa itu menyatakan dia gila. Ya, apa alasannya, bro? Apa alasannya Muhammad dikatakan orang gila? Karena mereka menolak, kan jelas aku bilang tadi, karena mereka menolak ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang aku jawab. Dengarkan. Oke. Kalau karena menolak apa yang disampaikan seseorang, bagaimana mungkin kita katakan gila? Contoh nih, aku mengajarkan kepadamu tentang ilmu matematika. Kalau kau tidak mau terima, kenapa kau katakan aku gila? Tetapi karena Muhammad mengajarkan meminum kencing onta. Ya wajar orang yang menyuruh Di mana tertulis? Di mana tertulis? Buka datamu. Oke, di mana sebentar. Tertulis? Kita cari sanad ya. Sanad original teksnya, buka original teksnya. Di mana? Baik. Di mana? Sebentar. Aku pakai data, bro. Coba kau baca di dalam sebentar. Kamu buka datanya. Kamu yang buka datanya. Kau yang buka datanya. Hadis riwayat Ahmad nomor 2545. Buka datanya, bro. Buka di layarmu datanya. Buka datanya di layarmu. Buka. Siap. Kayak aku tadi. Buka.
Iya, slow bro. Kencing onta itu diminum Islam, makanya dibilang Muhammad orang gila. Buka datanya. Nah, nih. Sudah? Nah, mana original teksnya? Iya, banyak kali pertanyaan dia. Mana original teksnya? Coba. Jangan pakai Latin. Mana original teksnya? Dari situ sebentar. Sebentar, slow. Ayo. Slow ya. Mana original teksnya? Kau kutangkap nanti dua kali buka dulu. Bapak, ya. Kau ingat dulu beberapa tahun kau pikir takut aku sama Gadrun? Sebentar. Iya, ayo buka. Mana original teksnya? Sanadnya buka ya, sanadnya ya. Buka sanadnya ya. Ayo. Sebentar. Tahu hadis-hadis kayak gitu kok kasih sama. Orang memang ustadz dari Indonesia pun ada yang minum kencing onta. Sebentar bro, kalau kita masih sesuai dengan data ya. Kalau tidak percaya ada hadisnya minum kencing onta. Nah ini. Nah kau baca. Mana sanadnya? Buka sanadnya dari siapa ke siapa? Perawinya, silakan. Kenapa kau ketakutan? Itu yang tertulis di dalam dalilmu, di dalam hadismu. Begitu. Biar ku ajarin kau anak Batak belajar hadis. Itu namanya kau ketakutan menanyakan kepada bukan ketakutan. Biar ku ajarin kau belajar hadis. Biar ku ajarin kau tentang hadis. Nggak tahu kau hadis kan? Ketakutan kau. Nggak tahu kau hadis kan? Kau ketakutan bro. Itu hadisnya bahwa orang Islam bisa. Aku mau mempelajari sanadnya bang. Aku mau pelajari sanadnya sampai nggak sanadnya kepada kau. Sekarang aku bilang dulu sama kau. Kau akui nggak orang Islam bisa minum kencing onta? Buka datamu. Ya sudah aku tunjukkan tadi datanya. Mana? Belum. Itu fitnah. Kalau kau tak buka data, aku nyatakan kau fitnah. Ayo. Fitnah dari mana? Kalau kau nggak bisa buka data, buka secara rampung datamu. Ayo, aku mau tengok sanadnya. Ayo. Aku mau pelajari sanadnya. Buka sanadnya bang. Dari siapa diriwayatkan? Dari si Fulan bin Sifulan. Hadis riwayat Ahmad. Sanadnya bang. Sanad ya Allah. Sanadnya bang. Sanadnya biar kita belajar perawi. Sekarang begini. Sekarang begini aku tanya sama kau. Sekarang coba aku tanya dulu sama kau. Apakah kau tidak mengakui kalau orang Islam bisa minum kencing onta? Silakan. Tak aku akui. Aku tidak mengakui. Karena aku belum dapat data yang benar ya. Aku tidak akui. Karena data yang kau kasih itu masih fitnah ku anggap. Kau tidak mampu membuka sanadnya. Kau tak mampu buka sanadnya. Jangan kau pikir hadis itu seperti kitab klien nggak bersanad. Oke. Sekarang orang yang kau akui tidak? Kau akui tidak Ustadz di Indonesia itu pernah meminum kencing onta? Siapa orangnya ustadznya? Panggil kemari. Oke. Ustadznya panggil kemari. Komal 3 kita. Panggil kemari. Sabar. Kuputarkan aja lah videonya ya. Putarkan aja usah kita cerita kayak gitu bro. Kita kembali kepada data yang kau kasihkan. Kan ku bilang tadi sama kau kan. Anak memang itu datanya. Hadis riwayat Ahmad. Anak Batak tadi. Anak Batak kita fokus kepada aturan awal ya. Dengar dulu anak Batak. Dengar dulu aturan awal kita kan aku bilang tadi samamu. Di saat kita menyampaikan sesuatu harus disertai dengan data supaya jangan fitnah. Ya itu datanya bro. Hadis mana sanadnya mana sanadnya bro? Itu datanya. Kau berbicara tentang sebentar. Kau berbicara tentang mutawatir atau tidak? Itu tidak kok mutawatir pula lagi kau bang. Kita kan hanya membaca. Dengarkan baru. Aku nggak membahas tentang derajat hadis itu bang. Aku nggak membahas derajatnya. Mutawatir itu derajat. Aku sudah membawakan datanya. Aku masih membahas sanad. Bingung kok kan? Sudah. Sekarang begini. Kau ngerti nggak arti sanad? Takutnya kau nggak ngerti arti sanad. Apa sanad? Aku bertanya sama kau. Ngerti nggak kau arti sanad? Iya. Kau tahu nggak arti sanad? Kau dulu. Aku nggak tahu arti sanad. Maksudnya gini, aku tidak tahu arti sanad. Anggap aku tidak tahu arti sanad. Saya akan jelaskan arti sanad. Kalau salah kau, awas kau ya. Sanad itu adalah perawi tentang perjalanan hadis itu mulai sanad perawi.
Tahu dari mana kok sanad perawi? Sanad dan perawi berbeda, bro. Contoh begini, dengarkan dulu. Perawi itu, dengar dulu biar kau ajarin kau. Kau nggak ngerti apa-apa tentang itu. Nanti kau salah cakap, kepleset nanti lidahmu. Salah cakap, jangan kau takut, jangan kau apalah, jangan Perawi kau itu, diri lah. namamu. Dengar dulu, perawi itu contoh kayak Imam Ahmad yang kau sampaikan tadi. Dia perawi. Imam Bukhari, Ya, dia perawi. silsilahnya. Perawi. Silsilah jangan kau bilang perawi. Kau melawak aja kau. Silsilah, jalur silsilah perkataan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jalur silsilah itu sanad, bukan perawi pula kau bilang. Silsilah. Kayak mana? Yang keras sedikit lah. Yang keras sedikit lah. Kalau kau nggak bisa tunjukkan datanya tentang minum kuncing onta tadi, yang keras lagi. Kasih pertanyaan yang lain sama aku yang lebih keras. Baik. Oke. Yang lebih keras, yang lebih keras. Sebentar. Tadi ketika aku mengatakan bahwa orang Islam itu bisa minum kencing onta, itu datanya dari hadis riwayat Ahmad nomor 2545. Buka sanadnya, Bang. Buka sanadnya. Jangan asal cakap. Dengarkan dulu, ke mananya kau? Sesungguhnya dalam air kencing onta mengandung bagi penyakit dalam perut mereka. Tapi ya sudahlah, kalau kau tidak mengakui bahwa kencing onta itu bisa diminum, toh orang Arab minum kencing onta, toh Ustadz di Indonesia pernah minum kencing onta. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak? Silakan. Ya, memang karena Allah tidak beranak dan diperanakan, bro. Itu salah satu sifat dia, bro. Pertanyaan apa itu? Bukan karena nggak punya istri. Loh, memang dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Mau apapun framingmu, aku akan katakan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dari mana aku tahu? Surah Al-Ikhlas. Allah memperkenalkan diri, dia mengatakan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya, bukan karena nggak punya istri. Katakan, tidak, aku tolak itu. Apapun alasanmu, aku tolak itu. Bukan karena nggak punya istri kan kau tolak itu? Ku tolak itu karena sejatinya yang butuhkan istri makhluk, bukan Allah. Allah bukan makhluk. Berarti gini loh, bro. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak? Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu kan? Karena memang itu hakikat dari Allah. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, berarti kalau ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena tidak punya istri, itu kau tolak? Ku tolak semua karena memang sifatnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terlepas masalah dia punya istri atau tidak, dia butuh istri atau tidak, Allah itu bukan makhluk. Karena yang butuh istri itu makhluk. Ya, sekarang kau baca di dalam Quran Al-An'am ayat 101, silakan. Oke, Al-An'am ayat 101. Ditolaknya Al-Qur'annya. Ditolak dari mana? Jangan paniklah kau, apa anak bata. Iya, lanjut. Ayat 101. Yang keras sedikit lah kalau tanya anak bata. Ya sudah, jawablah bro. Satu ya aku baca ya. Ya. Dialah Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri? Nah, ya kan? Al-Quran bilang dia nggak punya istri. Bro, bukan begitu, bro. Dia mau menyatakan diri dia berbeda sama makhluk. Jangan kau framing. Loh, kau framing? Kau yang membaca. Oke, kau ulang. Dia mau menyatakan. Ulang kau baca. Dia mau menyatakan, ya bahwasannya dia tidak sama dengan makhluk. Aku nggak ketawa. Ulang kau baca, coba. Ya. Tidak. Dulu, jangan kau jalan. Udah. Dengar dulu, jangan memprovokasi lah diskusi. Coba baca sekali. Iya, setelah itu kasih aku kesempatan untuk menjelaskan ya. Iya, kasih aku kesempatan untuk menjelaskan ya. Oke, baca. Oke. Dialah Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Boleh ku jelaskan? Boleh ku jelaskan? Boleh? Yang pertama, di ayat 101 ini, ya Allah menyatakan bahwasanya diri dia berbeda dengan makhluk.
Ya, kosakata ayat ini ya guna memperkenalkan Allah, menyampaikan Allah dengan akal manusia. Akal manusia kan begitu, bagaimana dia bisa punya anak sementara dia tidak punya istri? Dia menyampaikan ayatnya, dia menyampaikan kalamnya sesuai dengan nalar dan pemahaman manusia. Udah, jika kau menyatakan bahwasanya Allah tidak punya anak karena dia tidak punya istri, itu urusanmu, dan kau adalah bagian dari orang-orang yang dikatakan yang dihina oleh Allah di dalam 101. Kau ternyata terbagian dari orang-orang yang direndahkan akalnya di dalam ayat 101 surah Al-An'am. Itu jawabanku, silakan. Oke. Jadi menurutmu Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak karena Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu menurutmu kan? Ya, berbeda dengan makhluk. Dia tidak sama dengan makhluk. Nah, oke. Menurut Al-Qur'an Al-An'am ayat 101, Allah itu tidak punya anak karena dia jomblo, karena tidak punya istri. Itu menurut Al-Qur'an loh. Oh, jaga mulut kau. Kau jaga mulut kau. Jangan kau framing-framing. Apa salahku bro? Karena nggak punya istri. Ada nggak di situ kalimat jomblo? Ada nggak di situ kalimat jomblo? Tidak punya iya, istri. Ada kalimat jomblo. Di dalam surah Al-An'am ayat 101 ada nggak kata jomblo? Ada nggak kata jomblo? Tidak punya istri. Tidak punya istri itu apa? Kau jomblo, ada nggak kata jomblo? Tidak punya istri itu apa? Iya, ada nggak kata jomblo? Tidak punya istri itu apa? Tidak punya istri jawab itu dulu. apa? Kita kembali kepada teksnya. Ada nggak kata jomblo? Tidak punya istri itu apa? Kau jangan gitu diskusi. Aku dari tadi diskusi sama kau. Aku hormati keimananmu, bro. Tidak punya istri itu apa? Tidak punya istri itu apa? Ya jangan kau plesetkan seperti itu. Kita sesuai dengan apa yang tertulis kan gitu kan? Yang tidak punya istri apa? Jangan kau menafsirkan seperti itu. Ya, kalau orang tidak punya istri itu apa? Kau bilang Allah itu jomblo, itu kurang ajar kamu. Tidak punya istri. Allahmu punya istri enggak? Ya sekarang aku tanya, ada nggak kata jomblo di situ? Tidak punya istri, ada enggak? Iya, ada nggak kata jomblo di situ? Tidak punya istri itu apa? Iya, ada nggak kata jomblo di situ? Tidak punya istri itu kan jomblo. Tidak punya setiap orang nggak punya istri ada jomblo? Apa setiap orang nggak punya istri itu jomblo? Ya. Coba kau tanyakan dulu orang-orang di mana-mana yang tidak punya pasangan. Sekarang samamu. Jomblo. Sekarang gini, kita membahas tentang manusia ya, manusia ya, tentang manusia ya. Itu disebut jomblo, bro. Itu yang ditulis. Ini tidak punya di sini dikatakan tidak punya pasangan atau tidak punya istri. Tidak punya pasangan itu jomblo atau tidak enggak? Punya istri, tidak punya istri atau jomblo atau jomblo, ayo. Atau tidak? Rekam kawan-kawan ya. Ini gampang kali. Aku nangkap ini gampang kali. Rekam kawan-kawan, rekam. Aku nangkap ini gampang kali. Kau mengancam. Aku udah pernah menangkap ini sekali. Itu kau sudah mengancam. Aku udah pernah nangkap ini. Ini sudah rekam. Ini kurang ajar ya ini diskusi dia ini. Rekam. Gini aja lah. Gini aja. Kau pakai apa aja lah. Kalau kau mengancam-ngancam, jangan gitu, berubah-ubah kita. Pakai rok aja kau besok. Kalau katanya kau berani membuka room berdiskusi, rekam kawan-kawan, kita tangkap. Udah kau pakai rok aja besok. Kawan-kawan itulah kualitasnya. Berdebat, rekam, lapor polisi. Padahal aku cuma membaca saja. Aku membaca saja loh. Rekam, lapor polisi, itulah kualitasnya. Itu loh kualitasnya. Aku membaca saja loh. Rekam, lapor polisi. Rekam, lapor polisi. Padahal berdebat loh. Dia mengatakan orang Kristen menyembah iblis. Nggak ada kita rekam, lapor polisi. Nggak ada. Dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Nggak ada rekam, lapor polisi. Giliran tidak bisa jawab, kawan-kawan, rekam. Inilah kualitasnya. Rekam. Tangkap. Aku sudah menangkapnya ini kemarin. Jawab dong dengan dalil, dengan data. Jangan main lapor-lapor polisi. Rekam. Kau berani buka room debat, harus berani dong ditanya. Itu yang tertulis karena nggak punya istri. Menurut saya yang tidak punya istri itu jomblo. Kan tidak punya pasangan. Menurut saya yang tidak punya istri itu bagiku jomblo. Itu yang tertulis. Rekam. Tangkap kawan-kawan, rekam. Orang berdialog kok. Kan berdiskusi. Di mana menghujatnya? Kan berdiskusi.
Halah, capek aku ngomong sama kau Paruk. Pakai rok aja kau besok. Kalau gayamu di TikTokmu, Yesus itu bukan Tuhan. Nggak bisa kau laporkan aku ke polisi. Ini kurekam dari awal. Ada barang buktiku. Kita berdialog. Tadi kau mengatakan Kristen menyembah iblis. Nggak bisa kau lapor ke polisi. Ini ada rekamannya. Ada rekamannya ini. Pakai rok aja kau besok. Pakai rok. Kau pikirnya ece-ece. Aduh, anak Batak lagi kau lawan.